Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini. Dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan cerita tentang misteri makam Kemangi. Jika kita telisik lebih awal, asal nama Kendal merupakan berasal dari nama sebuah pohon, tak lain dan tak bukan yakni pohon Kendal. Di masa kerajaan Demak atau pada 1500 sampai 1546 Masehi, tepatnya di saat Sultan Trenggono berkuasa, pohon Kendal ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Pohon ini memiliki ciri yaitu berdaun lebat dan rimbun. Atas keindahan dan kerindangan pohon Kendal membuat Sunan Katong terpana melihatnya. Atas keterpanaannya melihat pohon Kendal nan sari itu, beliau berkata sambil memandangi pohon tersebut bahwa nantinya daerah itu akan disebut sebagai Kendal Sari. Pohon raksasa itu juga disebut Kendal Growong, yang mana jika diperhatikan pohon tersebut memiliki batang yang berlubang, atau jika orang Jawa mengatakan growong. Selain sejarah pohon Kendal tersebut, juga ada peninggalan lain di Kendal yang kisah sejarahnya tak kalah mengesankan. Petilasan ini dikenal oleh masyarakat sebagai petilasan makam Kemangi, yang mana berada di wilayah Woleri, Kendal. Saat ditemui, Kiai Saturi yang merupakan juru kunci makam Kemangi menuturkan, dahulu sebelum menjadi kuburan, di sana memiliki nilai sejarah yang kental dengan serangan Sultan Agung ke Batavia. Sultan Agung merupakan Raja Mataram Islam. Kiai Saturi bercerita bahwa dulunya tempat tersebut merupakan lokasi pertemuan antar tokoh-tokoh, yang mana para tokoh ini rapat untuk mengatur strategi yang mana ditujukan untuk penyerangan ke Batavia. Kemudian Kiai Saturi melanjutkan bahwa waktu itu sesaat setelah Sultan Agung membuat keputusan untuk berperang melawan Belanda di Batavia, Sultan memimpin dan memanggil semua para pembesar seperti Tumenggung, Adipati, dan tokoh-tokoh dalam kerajaan Mataram. Hasil rapat dan masukan dari para Adipati menghasilkan keputusan final, yaitu perang melawan Belanda harus dilaksanakan. Pada waktu itu, Mbau Rekso mengambil keputusan bahwa segala macam persiapan pertempuran melawan Belanda tidak dilaksanakan di pendopo kabupaten, melainkan di suatu tempat yang mana tempat tersebut dekat dengan pantai. Peserta rapat pun bersepakat untuk merahasiakan tempat pertemuan itu. Akhirnya hasil kesepakatan tersebut memilih lokasi di tengah hutan, di bawah pohonan rimbun yang mana saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai pohon Kemangi. Pohon tersebut saat ini berada di pemakaman atau di tengah-tengah persawahan, hingga pada akhirnya pemakaman ini terkenal akan kekeramatannya yang terletak di wilayah Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung. Berbagai macam hal mistis dan ganjil banyak ditemukan di sini, yaitu di petilasan Kemuning. Hal ini membuat pasangan suami istri dari desa lain penasaran. Pasangan suami istri ini akan membuktikannya sendiri keangkeran makam Kemangi. Mereka belum tahu lokasi makam tersebut, namun mereka tetap bersemangat untuk mencari lokasi tersebut. Ia sesekali bertanya kepada warga sekitar. Sontak saja orang-orang yang mereka tanyai kaget bukan kepalang. Mereka menjawab dengan kata-kata saja dan tidak berani menunjukkan jari atas arah lokasi tersebut.
Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan atas arahan warga. 100 meter sebelum jalan mengarah makam tersebut, mereka bertemu dengan 3 anak kecil. Anak kecil tersebut menanyakan apakah mereka akan ke kuburan Kemangi. Sontak saja mereka menjawab iya. Pada akhirnya 3 anak tersebut mengantar pasangan suami istri ke kuburan Kemangi. Setelah sampai di makam, mereka menoleh ke belakang, berharap akan mengucapkan terima kasih. Namun sangat mengagetkan dan membuat mereka merinding ketika anak tadi menghilang tak berbekas. Banyak keganjilan di sana. Sering sekali anak kecil hilang di sana yang kemudian ditemukan berada di tengah sawah di sekitar kuburan Kemangi. Anak-anak tadi bercerita bahwa mereka berada di sebuah kota yang bangunannya sangat indah. Dan bahkan ada juga kejadian yang sangat mencengangkan lagi, yang mana ada kiriman semen yang katanya akan dipakai untuk membangun masjid. Semen tersebut sebanyak 1 tronton penuh. Namun setelah diterima dan dilihat pengirimnya, ternyata penerimanya tadi adalah orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap meninggal dunia. Selamat petang, kembali lagi kita di channel kita di Pelabuhan Abang. Kita tentang sejarah. Saat ini kita berada di makam Kemangi, berada di desa Seming, Kendal, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Dan ini kita dengan disesuaikan warga sekitar. Jadi nanti kita akan wawancara, kita akan ngobrol sedikit tentang ada sanggupannya sama makam Kemangi. Monggo Pak, jenengan Bapak siapa? Excuse me, let me introduce myself. My name is Bambang Darsono. Bambang Darsono. 55 years old. Jadi sedikit bicara bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, enggak agak modern sedikit. Jadi perkenalkan, nama saya itu Bambang Darsono, 55 tahun. Jadi saya bercerita sedikit kepada anak-anak muda. Jadi ini adalah tentang biografi orang bernama, kalau di desa sini namanya Pak Lasiding. Ini biografi beliau itu. Jadi beliau itu lahir di Yogyakarta. Waktu itu pada masa zaman pemerintahan Mas Rangsang. Mas Rangsang itu salah satu anaknya Panembahan Senopati atau yang dikenal Sutowijoyo, itu Raja Mataram pertama, itu punya anak namanya Mas Rangsang. Terus ketika zaman Mas Rangsang ini lahir seorang bernama waktu itu Suryonegoro namanya. Suryonegoro. Waktu nama kecil Suryonegoro karena beliau masih termasuk kerabat dari Raja Sultan Mataram. Jadi kemudian waktu kecil namanya Mas Suryonegoro, Raden Mas Suryonegoro. Kemudian ketika beranjak dewasa usia sekitar 27-an itu Mas Rangsang itu meninggal dunia. Jadi Mas Rangsang waktu itu meninggal di Krata, makanya disebut dalam sejarah itu ada namanya Pangeran Sedokrat, yaitu Mas Rangsang, anaknya Panembahan Senopati. Terus digantikan oleh namanya Mas Julang. Mas Julang itu yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu Raja Mataram paling terkenal itu Mas Julang. Namanya itu Mas Julang karena beliau jadi seorang raja bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, pada saat Sultan Agung Hanyokrokusumo pemerintahan Mataram itu ada di Batavia tuh waktu itu namanya VOC. Belum VOC, masih Belanda lah. Belanda itu datang ke sini mencari rempah-rempah, berdagang. Tapi lama kelamaan Belanda ini
mendirikan semacam loji itu semacam gudang, kalau sekarang namanya gudang, kalau dulu bahasa Belanda itu namanya loji lah. Itu lama-lama timbul dari Belanda itu ingin menjajah Indonesia lah. Itu Mas Julang itu kemudian timbul rasa patriotisme ingin mengusir Belanda dari tanah Jawa khususnya. Terus Mas Julang, Mas Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim pertama, namanya pasukan pertama itu di bawah pimpinan Temenggung Suruh Agul-Agul. Gagalnya itu karena kekurangan bahan pangan, kurang logistik. Kemudian penyerangan kedua dipersiapkan dengan cara Sultan Agung itu menyiapkan lumbung-lumbung padi di Kerawang dan Indramayu. Nah, kemudian di bawah pimpinan, setelah dianggap logistiknya cukup kuat, si Sultan Agung mengirimkan pasukan ke Batavia lewat jalur pantai utara ini di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso. Nah, di antara Senopat Baurekso itu panglima utama, panglima pendamping namanya Dipati Ukur dari Bandung itu kalau Dipati Ukur. Nah, salah satu di antara senopati pengapit itu namanya Suryonegoro, yang waktu itu nama Suryonegoro, ketika agak dewasa ada gelar namanya gelar kesatrian, itu namanya Pangeran Sukirjo. Pangeran Sukirjo. Nah, terus ya mereka berangkat ke Jakarta, ke Batavia. Waktu itu rapatnya Batavia, terus terjadi pertempuran yang kemudian ternyata, maaf ini jadi penyinggung sedikit, jadi dulu Pati, Bumi Pati itu punya adipati namanya Wasijayekusumo, itu kan dianggap memberontak pada Mataram, dihukum mati. Nah, itu ketika itu ada orang-orang yang mungkin pro sedikit dengan Wasijayekusumo, Bupati Pati ini, membocorkan lumbung-lumbung padi yang di Indramayu sama Kerawang. Akhirnya lumbung padi itu dibakar oleh Belanda. Akhirnya pasukan Mataram yang berangkat ke Batavia itu gagal, masih urusan logistik, jadi tidak mampu menghadapi Belanda yang logistiknya kuat. Nah, itu termasuk Temenggung Baurekso gagal, terluka kakinya itu kena tembakan itu, akhirnya pada pulang lah istilah. Nah, Temenggung Baurekso di Tegal itu karena luka-lukanya mungkin dia meninggal. Nah, yang masih ke sini, yang masih terus itu Pangeran Sukirjo itu akhirnya malu kembali ke Mataram, kemudian berdatang ke desa, waktu itu belum ada namanya, beliau menamakan desa ini desa Jungsemi. Jung itu maksudnya ujung, semi itu maksudnya bersemi, maksudnya berkembang. Nah, itu beliau itu yang istilahnya pendiri desa Jungsemi, Pangeran Sukirjo. Pangeran Sukirjo itu ibunya namanya Sukarti, Ibu Sukarti. Kalau bapaknya itu Raden Waluh. Nah, itu kalau Raden Waluh itu ya karena Mataram dia pangeran, anaknya makanya punya gelar Pangeran Sukirjo. Terus di sini menyebarkan agama di sini di desa Jungsemi, khususnya menyebar ke Sepiring, ke Kendal pada umumnya. Nah, setelah bergelar Sultan Agung mendengar cerita tentang Pangeran Sukirjo yang berada di sini, terus beliau dianugerahi gelar oleh Sultan Agung lewat utusannya itu Tumenggung Rajekesi. Jadi dalam cerita Tumenggung Rajekesi itu semacam apa ya, semacam penguasa. Kalau sekarang istilahnya tuh nikat kawadanan. Nah, di dalam dakwah ini Pak apa ini namanya, Suryonegoro ini bergelar Kyai Lassibe. Ini biografi Pak
Kiai Lasidin itu lah beliau menyebarkan agama di sini, gelarnya Kiai Lasidin. Lasidin itu istilahnya din itu agama, nah, din itu agama, jadi lasnya itu penyebar. Nah itu yang bisa saya ceritakan tentang Bapak Kiai Lasidin, yang lebih dikenal dengan Bapak Kiai Lasidin, dimakamkan di Desa Semi. Nah itu dalam perjalanan sebelum meninggalnya itu kan dulu berkumpul orang-orang yang kalah dari pulang dari Batavia itu berkumpul di sini. Ada namanya Paseban, membuat sebuah Paseban. Paseban itu pertemuan karena waktu itu di sini ada tumbuh bunga kemangi, makanya disebut Paseban Kemangi. Di sini berdiam Pak Lasidin sampai meninggalnya. Itu yang saya ceritakan. Nah, termasuk Pak Lasidin itu membawa pusaka-pusaka, jadi teman-temannya itu pada saat ini, nah beliau diberi gelar Temenggung Raja begitu. Jadi karena waktu itu Belanda kan kejar terus, nah, dia punya pusaka yang kemudian dia buat namanya Raja. Pusaka itu melingkari ini di Tanjung Semi, makanya disebut, karena kerajaannya itu pakai besi, makanya disebut rajek. Rajek itu dada itu dinding lah, ya, pagar besi. Makanya seolah-olah di Tanjung Semi itu tidak kelihatan oleh Belanda. Itu sejarah biografi Pak Lasidin. Ya. Monggo apa lagi? Tadi kan Pak siapa? Lasidin yang bergelar Ki Raja Besi, ya, Tumenggung. Terus berarti yang dimakamkan yang di sini Pak ya. Ya. Nah, berarti yang terus yang kabar yang di luar santer yang banyak dibicarakan itu kan memang makam Kemangi ini kan wingit, angker dan sebagainya. Terus ada kejadian juga banyak anak hilang. Ya. Terus kadang ada kabar katanya kok ada pengiriman semen, terus dilihat pengirimnya itu siapanya, kan katanya orang yang pernah hilang di sini dan sudah dinyatakan meninggal. Nah, monggo barangkali di Desa Jenangan tadi sempat cerita sedikit, di Desa Jenangan ada sempat kejadian orang hilang. Itu ceritanya gimana Pak? Monggo Pak. Orang itu pulang berat itu dulu memakai taksi, itu namanya berat. Nah, tiba-tiba hilang. Di sini berarti Pak? Ya hilangnya tidak tahu, tapi yang jelas kemudian suatu hari, waktu itu tahun 85, itu Ibu Suci, namanya Suci itu pulang ke desanya, itu bawa mobil sendiri BMW tahun 85, mobil BMW. Beliau menengok keluarganya. Ya dari itu terus orang tahu, oh dulu waktu berep itu memetik tabi itu, rombongan itu dia jadi lewat Kali Pening itu kan, entah apa dia yang diomongkan saya nggak tahu, tapi tiba-tiba hilang. Itu wong bisa nggak mungkin kaya lah, nggak mungkin punya mobil, nggak mungkin punya apa-apa. Istilah wong berep itu kan wong tani kan. Iya. Nah, itu tahun 85 kemudian menengok keluarganya dengan membawa mobil sendiri, mobilnya BMW tahun 1985. Itu mahal mobil tahun 1985 itu. Ya sekarang saja masih mahal lah, BMW itu masih mahal, masih 500 juta, di atas 500 juta itu. Nah, orangnya bisa dulu penampilannya ya seperti orang kota gitu loh. Wajahnya masih tetap Ibu Suci itu, tapi sudah penampilannya sudah berat lah. Ya ketika pamitan sama keluarganya itu kan sopir mobil jalan kira-kira 100 meter hilang sendiri. Itu kejadian di mana Pak ya? Ya di desa namanya Desa Bujangrejo. Bujangrejo itu.
Jadi memang betul ada. Itu terjadi di tahun 1980. 80-an berarti. Udah lama sekali berarti Pak ya. Dan itu memang ya terjadi. Orang desa tuh maaf ya paling bisanya naik sepeda kalau 85 itu kendaraan Yamaha BV itu masih termasuk Istimewa. cukup gitu loh, naiknya paling bisanya itu. Terus dia bisa datang tak nyipir sendiri itu wong ya bawa mobil lagi itu kan ya Luar biasa Pak ya. jadi luar biasa itu. Jadi tentang Kemangi memang ada mistisnya, ada Masih tetap ada bau-baunya daerah sini. ya ada itu kalau apa ya zaman itu ya, kalau sekarang memang harus Ada sopan satu adabnya. Iya, ada adab. Jadi kenapa terjadi begini itu biasanya kan orangnya itu bundar Iya. ya cuma gitu kau. Dan di desa Pinsem ini jadi kalau habis maghrib itu suami istri tidak boleh bertengkar. Oh, ada kepercayaan seperti itu. Kalau sudah maghrib tidak boleh bertengkar. Khusus di daerah Jungsemi. Itu nanti lain hari ceritanya itu diambil orang. Iya, iya. Yang memulai pertengkaran itu sudah dia. Oh, Jadi itu. Ya, tadi di sini kan makam itu ada berapa sih Pak? Tadi Pak, ini kan tempatnya kan di ya, teman-teman berarti kan di makam Kemangi itu makam umum, tapi memang ada satu makam, dua makam Pak. Ada yang di belakang bangunan itu makam siapa Pak? Yang belakang bangunan. ini yang di belakang bangunan itu ya Ini memang yang dituakan apa gimana? ya makam seorang ini ya apa istilahnya ya pendakwah lah. Pendakwah. Namanya itu Syekh Dahlan. Dahlan. Ya muridnya lah, muridnya Oh, Pak Klasik ini Pak Mas Syekh Dahlan. Jadi ya itu kalau di Kemangi adab sopan santunnya dijaga. Ya harus gitu. Tidak usah Kemangi ya semua. Di semua tempat daerah dan juga apalagi di tempat wingit kan memang harus sopan santunnya, memang harus itu, jangan asal plus ngomong istilahnya kan. Nanti malah ada apa-apa kan Pak ya. Ya udah cukup sekian untuk kita ngobrol nyantai wawancara dengan Pak Bambang Darsono. Pak Darsono. Pak Bambang Bambang Darsono. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol sedikit biar teman-teman yang di luar sana tahu. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Kita jumpa lagi nanti kita lanjut. Oke, terima kasih.